Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Psikoedukasi Mengatasi Kecemasan Remaja SMA dalam Menghadapi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, merebaknya kasus pandemi global COVID-19 mengguncang banyak sisi. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Keputusan belajar dari rumah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuntut sekolah untuk ditutup. Hingga saat ini masih belum pasti kapan kegiatan belajar normal akan diberlakukan. Proses belajar di rumah di Jawa Timur awalnya dimulai pada tanggal 16 Maret hingga 29 Maret, kemudian diperpanjang hingga 5 April 2020. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada siswa SMA, karena siswa SMA sudah memiliki kemampuan kognitif yang mampu mengkritisi dan mempertanyakan banyak hal. Mereka juga memiliki kondisi emosi yang mudah terpengaruh oleh tekanan situasi, memiliki orientasi dan kebutuhan berinteraksi dengan teman sebaya, dan pertumbuhan fisik mereka yang memerlukan stimulasi dan pelampiasan energi yang cukup besar. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka program pemberian edukasi secara interaktif tentang pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap kondisi psikologis terutama kecemasan, dan cara mengatasinya penting untuk diberikan. Program ini dikemas secara interaktif dalam format online melalui media yang telah banyak dikenal oleh remaja setingkat SMA, seperti Zoom atau YouTube. Metode yang kami lakukan adalah melakukan psikoedukasi dan diskusi dengan topik pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap kondisi psikologis, dan cara mengatasinya yang ditujukan kepada remaja usia SMA. Materi berisi tentang topik yang terkait dengan pandemi, kemudian tentang COVID-19, termasuk sifat virus corona, metode penularannya, gejala sakit yang ditunjukkan, faktor resiko dan faktor protektif penyakit, dan pencegahannya. Kemudian, ada materi tentang pengaruh psikologis yang dapat terjadi dalam situasi pandemi, menurut paradigma kognitif behavioral, dan metode mengatasi pengaruh psikologis seperti kecemasan melalui paradigma kognitif behavioral. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang, 31 orang diantaranya adalah laki-laki dan 59 adalah perempuan. Berdasarkan statusnya, terdapat 85 orang siswa dan 5 orang guru. Hasil pretest menunjukkan sebanyak 56,5% peserta merasa kesepian, lelah karena tugas-tugas akademik yang menumpuk, merasa stres, bosan dan jenuh karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman, hingga merasa bingung untuk mengungkapkan perasaan tidak nyaman yang dirasakan saat ini. Sisanya, sebanyak 43,5% merasa saat ini kondisinya cukup baik, terasa lelah, namun berusaha untuk tetap optimis karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menerima kondisi saat ini. Beberapa peserta menyatakan bahwa perasaannya baik muncul karena rasa bersyukur masih bisa terhubung dengan teman melalui daring. Hasil post-test menunjukkan sebanyak 92% peserta mengatakan bahwa perasaannya menjadi lebih baik setelah mendapatkan penjelasan melalui pemaparan materi oleh narasumber. Mengenai pelaksanaan kegiatan, sebanyak 44,2% peserta merasa sangat puas dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian sebanyak 32,6% peserta menyatakan puas atas pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber, dan sebanyak 44,2% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kesimpulannya, kegiatan ini memberikan hasil yang positif ditinjau dari beberapa indikator, yaitu jumlah siswa pendaftar dan asal sekolah yang cukup beragam, sambutan dari sekolah mitra dan dukungan dari para pengajarnya, antusiasme dan keaktifan peserta, dan signifikansi materi terhadap perubahan yang dialami. Terkait dengan penyesuaian psikologis, hampir seluruh siswa peserta mengalami permasalahan psikologis mendapatkan manfaat dari materi melalui jawaban pada post-test.
siswa peserta memberikan nilai positif yang tinggi dan menjadi lebih optimis setelah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.